Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sangat tulus, sangat mendalam dari hati sanubari yang paling dalam. Bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang sangat indah, sangat segar, hujan rintik-rintik di pagi hari ini. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mengejas diri kita adalah seseorang yang wah, saya ini orangnya pemalas. Jangan sampaikan saya sedang malas atau saya pernah malas banget gitu. Jangan mengatakan saya penderita asam lambung, penderita, jangan. Katakan saya asam lambung saya sedang meningkat, sedang gak nyaman lambung saya, atau saya pernah asam lambung saya meningkat waktu itu. Yang kedua, yang ketiga, saya ini memang pembohong. Jangan. Katakan saya pernah berdusta, saya sedang berdusta. Katakan kepada Allah seperti itu. Karena dengan mengatakan artinya kita melabel diri sebagai orang tersebut sampai akhir hayat. Na'udzubillahi min dzalik. Saya ini memang orang tidak layak untuk sembuh, tidak layak untuk kaya, tidak layak untuk bangkit. Jangan. Saya sedang terpuruk, tapi saya insya Allah akan bangkit kembali. Katakan selalu seperti itu. Saya ini pendosa. Nah, kalau gitu ngomong ke Allah boleh. Nah, tapi jangan melabel diri kalau pendosa. Ya Allah, saya banyak dosa. Lebih bagus tapi itu. Ya Allah, saya banyak banget dosa saya ya Allah. Yang masa lalu, yang hari ini banyak banget dosa saya ini ya Allah. Boleh bilang gitu. Tapi jangan bilang pendosa karena khawatir menjadi sebuah doa. Kalau pendosa kita akan melabel di alam bawah sadar kita akan melakukan dosa dengan sangat ringan nantinya. Seperti itu khawatirnya. Karena ana inda dzanni abdi bi. Nah, kemudian begitu pun melihat orang lain. Jangan mengatakan si ini mah memang pendosa. Si itu mah memang orang nakal. Pasti gak bakal berubah. Bahwa orang ini pengeluh. Pasti orangnya ngeluh mulu sampai kiamat. Itu seakan-akan kita ngomong sampai kiamat karena pengeluh tuh dilabelkan kepada seseorang. Jangan sahabat, kepada diri kita jangan, kepada orang lain jangan karena diri kita dan semua orang yang kita ketemu dengan kita itu layak untuk berubah. Tidak ada yang permanen dalam hidup ini. Ada turun naiknya, ada siang dan malam, ada sehat dan sakit, ada jujur, kadang-kadang enggak jujur, kadang-kadang dusta, kadang-kadang jujur, kadang-kadang khianat, kadang-kadang amanah. Itulah manusia sahabatku. Jadi jangan mengejas diri kita, melabelin diri kita dan orang lain itu sebagai pelaku seseorang yang pelaku seterusnya. Jangan. Walaupun tidak mengatakan kamu pecundang sampai kiamat, enggak sampai ke itu, tapi mengatakan kamu ini emang pecundang ya. Pecundang. Jadi orangnya yang dilabelin enggak boleh. Nah, kita berhak untuk berubah dan kita harus berubah dari hari ke hari. Kemudian orang lain juga sama, berhak berubah dan jangan mengatakan, "Wah, dulunya kan seperti ini orang itu. Dulunya kan kayak gitu. Kalau udah kayak gitu ya udah seperti itu terus." Enggak boleh bilang gitu. Orang dalam hitungan hari bisa berubah, dalam hitungan jam bisa berubah, bahkan dalam hitungan detik bisa berubah. Karena Allah yang merubah hati setiap orang. Yang tadinya penakut jadi pemberani dalam hitungan detik. Kemudian dari tadinya pemberani jadi penakut dalam hitungan detik. Begitupun diri kita dan orang lain. Allah yang maha membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa daya kita merubah orang lain, merubah pasien, merubah orang tua, merubah saudara kita, istri kita, suami kita, anak kita, diri kita saja kita tidak bisa merubah.
kalau tidak diizinkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita yakinkan dalam dunia ini tidak ada yang permanen kecuali Allah Subhanahu wa taala yang permanen. Selain Allah tidak ada yang permanen. Semuanya bergerak, semuanya berubah, semuanya dari pergerakan. Tidak permanen itu tidak permanen alias berubah-ubah, alias tidak stabil, alias labil. Nah, itu yang harus ditanamkan dalam hati kita. Begitupun penyakit. Kok sekarang kenapa ya sakit lagi? Namanya manusia. Jangankan penyakit psikosomatis, asam lambung, kemudian batuk pilek, influenza, tipes, DBD, yang pernah kena lagi enggak? Kena lagi bisa. Ya, terus kok cemas lagi? Ya biasa, cemas hilang. Nanti kita akan bersahabat dengan cemas dan hilang itu. Sehat dan sakit kita akan bersahabat. Tinggal nanti kenapa membuat kita sakit? Oh gini. Kenapa yang membuat kita cemas? Oh ini. Hindari bisa mungkin, tetapi tidak bisa kita nggak cemas dalam hidup kita. Tidak bisa kita nggak sakit dalam hidup kita. Tidak bisa kita nggak merasakan lelah, tawa, tangis. Tidak bisa. Sebagaimana tidak bisanya dalam hidup ini tidak adanya siang, tidak adanya malam. Tidak mungkin ada siang, ada malam. Nanti di surga tidak ada siang, tidak ada malam, terus aja stabil. Kalau siang-siang terus, kalau malam-malam terus, ini indah terus, nyaman terus, enak terus, endah terus, sehat terus, pokoknya abadi kalau di sana. Kalau di dunia ya sifatnya tidak ada yang permanen. Apa yang permanen? Perumahan berubah-berubah, kemudian cuaca berubah-berubah, kemudian jalan yang tadinya kecil jadi besar, yang tidak ada tadinya jelek jalannya jadi bagus, nanti jelek lagi, ya. Walaupun sebagus apapun nanti jelek lagi. Wah, dibikin istana yang megah, jelek lagi nanti. Seperti kita ini, tadinya kecil, kemudian dewasa, kemudian keriput, ya kan? Tidak ada yang stabil, awet muda tidak ada, tetap aja tua, tidak ada yang awet muda itu. Tetapi kita bisa mengupayakan secara syariatnya gimana supaya lebih lambat penuaan kita. Nah, seperti itu. Jadi banyak syukur, banyak berzikir, banyak sholawat, ya. Kemudian katakan kepada Allah, ya Allah saya sedang cemas. Kalau sedang cemas, ya Allah saya sedang enak makan. Kita ini kebanyakan manusia, kenapa kita dikasih sakit? Karena kalau sedang sehat nggak lapor ke Allah, bilang kalau ya Allah terima kasih mata saya masih bisa melihat, makasih ya Allah masih sehat ya Allah, masih kau bangunkan, terima kasih. Kita lupa, makanya Allah ingatkan kita dengan sakit. Ketika kita punya uang kita lupa, ya Allah makasih ini ya Allah engkau berikan rizki kepada hamba, terima kasih bentuknya uang, terima kasih ya Allah, terima kasih hari ini kok nggak celaka, orang lain pada celaka, kayak ada yang ketabrak, ada yang nabrak, ada yang ketiban internet, ada yang ketiban genteng. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini saya selamat dari berbagai macam kecelakaan. Allahu Akbar. Kalau kita yang diingat adalah kebaikan-kebaikan Allah, maka tidak akan ada celah kita untuk mengeluh, ya. Nah, kemudian kenapa kita dikasih sakit? Karena kita ingat Allahnya pada saat sakit, maka kita dikasih sakit supaya ingat Allah terus. Nah, coba kalau ingat Allah pada saat sehat, ingat Allah pada saat sehat, enggak sombong. Pada saat kita sedang banyak uang, tidak sombong, ya, tidak pongah kepada sesama, ya, tidak merasa diri hebat, orang lain enggak hebat. Itu membuat Allah memberikan sentuhan dengan penyakit dengan kasih sayangnya. Sholawat kita perbaiki diri kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, kata-kata kita, ya, mata kita yang dilihat yang baik-baik dan didengar yang baik-baik, udah yang positif, ya, supaya apa? Supaya diri kita menjadi orang yang disukai, dicintai dan positif. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, ayo kita bangkit semangat mulai detik ini ke depan. Gak apa-apa hari kemarin, yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang setahun yang lalu, ridho aja, ridho kan.
terima, serahkan kepada Allah karena sudah terjadi. Hari ini kita perbaiki ke depannya, insya Allah kita semuanya ahli surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah dan Rasulnya. Kita semuanya akan masuk ke surganya. Siapapun orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu semuanya pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar, kita banyak sholawat, kita banyak la ilaha illallah, kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukan kebaikan-kebaikan dalam kondisi sehat ataupun sakit sehingga kita layak dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.